Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Saya dengan Dr. Andromeda. Saya dokter yang berjaga di klinik Unpas pada pagi hari ini. Saya bertugas untuk melakukan vaksin kepada Ibu. Dengan Ibu Sofa, betul ya Bu ya? Saat ini Ibu berusia 30 tahun dan Ibu beragama Islam. Baik, terkait dengan kehalalan vaksin yang Ibu tanyakan tadi, saya nanti akan menjelaskan yang pertama terkait dengan landasan pertimbangan halal vaksin, dan saat ini Ibu juga sedang berpuasa Ibu ya. Nanti saya akan menjelaskan juga terkait dengan apakah vaksin pada saat berpuasa itu boleh atau tidak. Nanti juga saya akan menjelaskan terkait dengan kaidah fikihnya, kemudian pendapat para ulama, kemudian terkait dengan proses dan titik kritis produksi vaksin, dan terakhir saya akan menyimpulkan bagaimana sih vaksin COVID-19 ini halal atau tidak, dan juga apakah boleh vaksin saat berpuasa. Nah, yang pertama terkait dengan landasan pertimbangan halal vaksin, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 173 sudah menjelaskan bahwa Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih itu tidak menyebut nama Allah. Tapi kalau misalnya kita dalam kondisi terpaksa memakannya, sedang kita tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka kita tidak berdosa seperti itu, Bu. Nah, terkait dengan penyakit COVID-19 ini, bahwa Allah ini sudah menurunkan penyakit dan obatnya. Jadi kita dianjurkan untuk berobat, tapi tidak boleh dengan benda-benda yang haram. Itu menurut hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Nah, selain itu, Allah juga sudah menurunkan suatu penyakit, tapi juga sudah menurunkan obatnya. Ya. Nah, terkait dengan nanti pada saat proses produksi vaksin dan pengencerannya, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi, jika air berjumlah 2 kula atau sebanyak 270 liter, maka tidak mengandung kotoran atau najis, seperti itu, Bu. Nah, bagaimana sih air yang najis itu? Air yang najis itu, menurut hadis riwayat Ibnu Majah, adalah air yang berubah bau, rasa, dan juga warnanya. Nah, kemudian selain itu, tambahan terkait dengan air yang najis itu, berdasarkan pendapat Imam Al-Tabari, dijelaskan bahwa air yang sedikit kalau misalnya ditambahkan atau tercemplung ke dalamnya suatu yang najis, walaupun tidak berubah rasa, warna, dan baunya, itu menjadi najis, Bu. Tapi kalau misalnya air yang banyak, kemudian masuk najis yang sedikit, itu tidak menjadi najis, seperti itu. Nah, terkait dengan wabah COVID-19 ini, dari pendapat Al-Qostalani dalam kitab Irsyadu Al-Sari, dijelaskan bahwa kita tuh wajib untuk berobat kalau misalnya kita sedang sakit. Dan juga wajib menjaga diri dari wabah. Salah satunya adalah dengan protokol kesehatan, 5M, dan juga dengan melakukan vaksinasi. Nah, selanjutnya Ibu tadi menanyakan terkait dengan kaidah fikihnya. Nah, yang pertama, kemudaratan itu harus dihilangkan, Bu. Jadi sesuatu yang membahayakan kita harus cegah dan juga harus kita hilangkan. Nah, yang kedua adalah perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya. Misalnya, Allah mewajibkan kita untuk sholat. Nah, berarti juga kita diwajibkan untuk berwudu karena tidak sah sholatnya kalau misalnya kita tidak berwudu. Demikian juga kalau misalnya kita dalam perintah untuk berobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita juga diperintahkan untuk menyediakan obat-obatannya, melakukan perawatan, pengobatan, dan juga termasuk pencegahan dari penularan penyakit ini sendiri. Nah, yang ketiga, perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib. Nah, termasuk kalau misalnya contohnya adalah menjaga kesehatan, itu adalah perintah wajib. Dan sarana untuk menyelenggarakan kesehatan adalah kewajiban juga. Nah, jadi kalau misalnya kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan, sehingga mencegah sakit itu pun juga adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak perlu diragukan lagi. Kemudian yang keempat adalah mencegah lebih utama daripada menghilangkan atau dalam hal ini mengobati COVID-19. Kita lebih utama dalam proses pencegahannya dibandingkan pengobatan. Kemudian yang kelima adalah memikul atau menanggung kemudaratan atau sesuatu yang tidak baik atau membahayakan ini yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudaratan yang merata. Nah, saya akan menjelaskan juga selanjutnya terkait dengan proses dan titik kritis produksi vaksin. Nah, Ibu tahu nggak bahwa pada saat proses produksi vaksin ini tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksinya. Yang kedua, vaksin yang diproduksi ini dengan platform virus yang dimatikan. Yang ketiga, fasilitas produksi yang digunakan untuk produksi vaksin ini hanya untuk
vaksin COVID-19 saja, tidak untuk vaksin yang lain. Yang keempat, produk vaksin ini ada tahapannya, Bu. Yang pertama adalah penumbuhan sel vero atau sel inang bagi virus. Yang kedua, penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian, formulasi, dan pengemasan. Nah, apa sih sel vero itu? Sel vero itu merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Dia diperoleh dari sel ginjal hijau Afrika, dan ini sudah terbukti aman, Bu, sebagai sel inang virus dan sudah disetujui oleh WHO. Kemudian, media pertumbuhan dari sel vero ini dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Nah, produk mikrobialnya ini berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan juga bahan mineral. Jadi, insya Allah aman ya, Bu ya. Kemudian yang ketujuh, terkait dengan penggunaan enzim, pada vaksin COVID-19 ini menggunakan vaksin tripsin dan beberapa enzim lainnya yang digunakan pada tahap produksi dan juga pemurnian. Nah, enzim ini insya Allah aman, Bu, karena merupakan suatu produk mikrobial yang ditumbuhkan dari media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan juga bahan mineral. Nah, terkait dengan proses pengencerannya, dalam proses persiapan media produksinya, itu pada skala 1200 ditambahkan air murni sebanyak 1076 liter atau kurang lebih 10%. Dan pada tahapan formulasinya, ditambahkan juga air murni sebanyak 930 sampai 940 liter per 1000 liter atau sekitar 6-7% hasil formulasi vaksinnya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud yang sebelumnya saya jelaskan bahwa jika air berjumlah 2 kula, maka dia insya Allah tidak mengandung kotoran atau najis. Nah, kemudian kemasan primer produk yang digunakan ini untuk vaksin ini terbuat dari kaca dan juga karet. Nah, baik Ibu, jadi saya akan menyimpulkan terkait dengan pertimbangan kehalalan vaksinnya. Jadi vaksin COVID-19 yang produk Sinovac Life Science ini dari Cina dan juga PT Bio Farma disimpulkan halal ya Bu ya, karena yang pertama dalam proses produksinya ini tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Yang kedua, tidak juga memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, vaksin ini memang bersentuhan dengan barang najis mutawasito, sehingga dihukumi mutan najis. Tetapi sudah dilakukan proses pensucian yang sudah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i. Dan yang keempat, vaksin ini menggunakan proses fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. Nah, saat ini Ibu sedang berpuasa Ibu ya. Nah, kalau misalnya pada saat berpuasa, vaksinasi COVID ini kan dilakukan secara injeksi intramuskular atau masuk melalui otot. Ini tidak membatalkan puasa, Bu. Karena sesuatu yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk sampai ke perut, melewati rongga badan yang terbuka, misalnya mulut, ya. Dan sesuatu tersebut dianggap sebagai makanan dan minuman. Baik, sampai sini sudah cukup jelas, Ibu Sofa. Sudah jelas ya Bu ya. Baik, kalau misalnya sudah jelas, di sini kita akan lakukan proses vaksinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.